Alhamdulillah, I'm fine too. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan bermanfaat, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, tetap semangat ya. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Hu, ha, hu, ha. Nah, Ustazah harap kalian belajar tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 4. Simak video ini baik-baik ya. Nah, di tema 4, subtema 2, pembelajaran 4, kita akan belajar tentang tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah, isim atau makna dan amanat pantun berdasarkan isi, kemudian interaksi dalam bidang pendidikan. Anak-anak, yang pertama, tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab. Selain di masyarakat, sebagai siswa, kamu juga memiliki tanggung jawab di sekolah. Nah, berikut adalah contoh tanggung jawab siswa di sekolah. Yang pertama, belajar dengan tekun. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, mengikuti acara di sekolah, misalnya ada upacara bendera atau lomba antar kelas. Dan yang terakhir adalah berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Kemudian kita akan belajar isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan isi. Berdasarkan isi, pantun dibedakan menjadi 4. Pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun kias, dan pantun jenaka. Berikut Ustazah punya sebuah contoh pantun nasihat dan pantun kiasan. Nah, kita baca bersama-sama ya. Pantun nasihat, sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman. Hidup bertetangga harus rukun agar tercipta ketentraman. Dari isi pantun di atas yang Ustazah bacakan tadi adalah bermakna hidup rukun menciptakan ketentraman. Sedangkan amanat pantunnya adalah kita harus hidup rukun. Yang kedua, Ustazah punya pantun kiasan. Kita baca bersama-sama ya. Naik kereta di dalam gerbong, bangkunya panas berbau sangit. Jadi orang janganlah sombong, masih ada langit di atas langit. Jadi isi pantun yang Ustazah bacakan tadi adalah bermakna janganlah sombong karena masih ada yang lebih hebat dari kita. Sedangkan amanat pantunnya adalah kita tidak boleh sombong. Selanjutnya kita akan belajar interaksi dalam bidang pendidikan. Manusia adalah makhluk sosial sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lain. Dalam berinteraksi ada interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Pendidikan berfungsi untuk membantu seseorang dalam pengembangan dirinya. Nah, anak-anak, ada pun 3 macam jalur pendidikan yang dapat ditempuh. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Kemudian, pendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal. Contohnya PAUD, kursus musik, kursus menari, dan bimbingan belajar. Kemudian ada pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Contohnya pendidikan di dalam keluarga. Anak-anak, ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan, antara lain yang pertama adalah interaksi siswa dengan guru. Interaksi ini biasanya dilakukan oleh seorang siswa dan guru, artinya satu orang dengan satu orang. Misalnya, guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Dan yang kedua adalah interaksi siswa dengan siswa. Bisa satu orang atau lebih, misalnya siswa berdiskusi mengenai materi pembelajaran.
Yang ketiga adalah interaksi siswa dengan sumber belajar. Wujud interaksi yang dilakukan oleh siswa dan sumber belajar sangat bermacam-macam. Misalnya, siswa mendengarkan penjelasan guru dengan membaca buku pelajaran. Yang keempat adalah interaksi siswa dengan lingkungan. Interaksi yang dilakukan oleh siswa dengan lingkungan, misalnya siswa melakukan kunjungan studi ke kebun binatang untuk menambah wawasan pembelajaran di luar sekolah. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Oke, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah ingin berpesan, don't forget study hard, don't forget pray on time, don't forget reading of Holy Quran, don't forget obey your parent and be careful. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.